Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and in this video I'm going to show you a tutorial on how to configure simple queue, rate limit, or parent and child on a MikroTik router. So this is the topology that we'll be using. Ini topologi yang kurang lebih sama seperti lab simple queue yang sebelumnya, namun di sini kita tambahkan satu PC client lagi. Jadi di sini terdapat dua PC client gitu. Okay, so bandwidth limitation using the parent and child method in MikroTik simple queue is a way to manage and divide network bandwidth in a more structured and controlled manner. In this method, there are two main types of queues, the parent queue and the child queues. The parent queue acts as the main queue that defines the total maximum bandwidth available to be shared among multiple users or devices on the network. By using the parent queue, we can ensure that no bandwidth usage exceeds the predetermined limit, resulting in more stable and fair network usage. Jadi limitasi dengan metode parent and child ini di MikroTik itu adalah cara yang digunakan buat membagi bandwidth jaringan secara lebih terstruktur dan juga terkontrol gitu. Dalam metode ini ada dua jenis queue. Yang utama itu ada parent queue dan juga child queue. Parent queue berperan sebagai queue induk yang menentukan batas maksimum total bandwidth yang tersedia untuk dibagikan ke user atau ke perangkat jaringan. Dan dengan adanya parent queue ini kita bisa memastikan kalau misalnya penggunaan bandwidth yang melebihi batas yang telah ditentukan tidak ada penggunaan bandwidth yang lebih batas yang telah ditentukan, dan sehingga penggunaan jaringan lebih stabil dan juga adil. Sementara child queue itu digunakan untuk membagi bandwidth tersebut ke masing-masing user ataupun perangkat ataupun aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Okay, so without further ado, let's get started with the configuration. Okay, so we will continue from the previously created topology. Di sini kita akan melanjutkan dari lab sebelumnya ya. So we will now continue from the previously lab by adding and previously created topology by adding a new client here, PC2. And now we make sure the device is already obtained an IP address automatically from the DHCP server on the router. So we can open the PC client 2 here, client 2, and then we can check by using command prompt application. We can check ipconfig, and as you can see now the client 2 has an IP address automatically from the DHCP server. Itu adalah 192.168.1.253. Next, test the internet connection by ping to the google.com. Ping google.com, and as you can see the client 2 is now connect to the internet ya. So, client 2 sudah terkoneksi ke internet. Okay, and then next we need to delete the queue configuration we created before in the previous lab. So we can open the Winbox here. We can check QE simple print. Okay, we need to delete the queue configuration created in the previous lab by using command QE simple remove numbers. Nah ini flagnya itu ada 0, 1, 2, dan 3, jadi 0, 1, 2, 3. Okay, now we can check QE simple print, and yeah, so as you can see we have successfully removed the queue that before we created in previous lab. Okay, after we delete the queue yeah, and now we will configure the parent queue, where we will set the maximum bandwidth for our child queues to 10 Mbps for both upload and download. So to do this, dan lalu kita akan konfigurasi parent queue di sini. Kita akan netapin bandwidth maksimumnya untuk semua child queue sebesar 10 Mbps. So for upload
and download, tekan untuk upload download to 10 Mbps. So we can do this by using command qe simple add name. Name for example I will use total bandwidth ini. And then next the target is IP network from the client. So IP network dari klien itu jika di topologi itu adalah 192.168.11.0 gitu ya. Jadi kita akan menggunakan IP network ini di target yang ada di QA parentnya. Jadi targetnya 192.168.11.0/24. Next the max limit. Nah ini batas maksimum bandwidth yang akan didapatkan oleh child itu adalah 10 Mbps for the upload and 10 Mbps for the download. Now we can check QE simple print, and as you can see we have successfully ate here the total bandwidth QE. Okay, the max limit is 10 Mbps for the upload and 10 Mbps for the download. Okay, next we will configure the child queues for PC client 1 and PC client 2. In this configuration, the max limit will be set to 10 Mbps for both upload and download, while the limit add will be set to 5 Mbps. So because since the topology only used to PCs, clients, and the total available maximum bandwidth or max limit is 10 Mbps for both upload and download. So the limit add option will divide the bandwidth equally, resulting in 5 Mbps for each PC client. Jadi di sini limit add kenapa 5 Mbps? Karena topologinya itu hanya menggunakan 2 PC client saja, dan total bandwidthnya itu atau max limit yang tadi kita atur di parent adalah 10 Mbps untuk upload dan juga 10 Mbps untuk download. Maka pada opsi limit add yang akan kita setting di child queue-nya itu, bandwidth itu akan dibagi rata atau dibagi dua lah antara client, yaitu 5 Mbps untuk masing-masing PC client tersebut gitu ya. Okay, so to do this we can use command QE ya, same ya, QE simple add name. Nah, name-nya di sini misalnya pertama untuk PC client 1, so I will just name PC client 1, and then target. Nah, targetnya adalah IP address dari PC client 1. Kalau kita cek di sini PC client 1 dia punya IP address itu adalah 254. Bisa kita cek lagi di sini ya, IP config. Nah, IP-nya adalah 11.254. Sekarang kita masukkan di sini 192.168.11.254. Oh sorry. Oke, 254. Oke, next is max limit. Max limit kita atur sama dengan yang ada di parent, yaitu adalah 10 Mbps for the upload and 10 Mbps for the download. And then next is limit add. Nah, limit add kita akan menggunakan pembagian bandwidthnya tadi itu adalah 5 Mbps for the upload and 5 Mbps for the download. 5 Mbps for the download. Karena ya tadi max limit itu adalah 10 Mbps, lalu ada 2 klien, jadi max limit dibagi dengan banyaknya klien ya, 10 bagi 2, itu adalah 5/5 gitu ya, agar pembagian bandwidthnya ini rata dan juga adil gitu ya. Okay, next now we will add the parent. Parentnya ini, so this is di konfigurasi yang kita sedang lakukan ini adalah childnya, maka kita akan tambahkan parentnya di sini. Parentnya itu tadi adalah total bandwidth ya, kita masukkan namanya di sini total BW. Okay, next we will create to the PC client 2 here, so name can change PC client 2, and then the targetnya we will change. Now we can check first in the client 2 here. Open some command prompt and IP config. Nah, IP-nya itu adalah 11.53 untuk client 2 nya. So the target is 192.168.11.253.
Oke, no max limit dan limit add-nya itu sama, dan parentnya juga sama, yaitu parentnya hanya satu, itu total bandwidth. Now we can check here using command q with simple print. As you can see, we have successfully add the child queue here. This is for the PC client 1 and this is for the PC client 2. And we can check in the queues here. Nah, di sini terlihat. Nah, ini untuk membedakan ya, bisa kalian klik di bagian hashtag di sini atau flex. Nah, di sini terlihat total bandwidth ini adalah parentnya gitu ya. Sementara PC client 1 dan PC client 2 ini agak menjorok ke dalam karena mereka berdua ini adalah child dari parentnya sendiri, parentnya yaitu total bandwidth. Nah, mereka berdua ini child, sementara total bandwidth ini adalah parent. Oke, next. So MER or maximum information rate is the maximum bandwidth, that a queue or connection can use. It is the highest speed law. However, in practice, this speed may not always be reached, depending on the current network traffic. MER ensure that no device uses more bandwidth than the set limit. Jadi MER ya, atau maximum information rate, ini batas maksimum bandwidth yang bisa dipakai oleh suatu queue atau koneksi ya. Dan ini adalah kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan atau diperbolehkan, tapi di dalam praktiknya ini kecepatannya belum tentu selalu tercapai gitu ya, pasti ada kurangnya karena tergantung pada kebutuhan traffic jaringan saat itu. Dan MER ini memastikan bahwa tidak ada perangkat yang menggunakan bandwidth melebihi dari batas yang kita telah tentukan, itu adalah 10 Mbps gitu ya. Okay, next is CIR. The CIR is committed information rate, so is the amount of bandwidth guaranteed to be available for a queue or connection. It is the average speed that is assured under normal condition. CIR provides a guarantee that the bandwidth will be consistently available, ensuring stable network performance, especially for application or users that require a reliable connection. Selanjutnya itu ada CIR atau Committed Information Rate. Ini adalah jumlah bandwidth yang dijamin tersedia untuk sebuah queue atau koneksi, dan ini adalah kecepatan rata-rata yang dipastikan bisa digunakan dalam kondisi normal. Dan CIR ini memberikan jaminan kalau bandwidth tersebut akan tersedia secara konsisten, sehingga kinerja jaringan tetap stabil, terutama untuk aplikasi atau user yang membutuhkan koneksi yang handal. Jadi MER ini maksimum, ini bisa dibilang MER ini tuh bisa dibilang sebagai nilai max limitnya ini ya. Max limitnya itu adalah 9 Mbps. Sementara CIR-nya itu adalah nilai bandwidth yang dijamin, berarti itu adalah nilai minimumnya itu adalah 5 Mbps gitu ya. Ini adalah CIR gitu. Okay, so next, after we add the queue parents and queue child, now next we will perform a simultaneous speed test on the PC client 1 and PC client 2. Di sini kita akan mencoba melakukan speed test dari speed test secara bersamaan ya, di PC client 1 dan juga PC client 2 gitu ya. Oke, di sini kita buka dulu. Oke, bisa kita kesinikan. Oke, maaf. Oke, ini Windows 7, bisa kita pindahin ke sebelah. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, oke, ini dia. Client Windows 7. Ini yang di kiri ini. Oke, yang di kirinya adalah PC client 1. Kita ini aja ya. Oke, yang di kiri ini adalah PC client 1. Sementara yang di kanan ini adalah PC client 2 ya. Oke. Maaf agak nge-lag ya. Oke, sekarang kita buka speed testnya gitu ya. Ini masing-masing PC client. Oke, we can open here. Oke, now we will perform a simultaneous speed test on the PC client 1 and PC client 2.
kita akan lakukan uji coba dengan melakukan pengujian speed test secara bersamaan pada PC Client 1 dan juga PC Client 2. Jadi kita langsung mulai aja di sini. PC Client 1 dulu. Lalu setelah PC Client 1, selanjutnya kita buka jadi kita start di PC Client 2 juga. Kita lakukan secara bersamaan di sini. Oh maaf, agak nge-lag. Oke. And then and we wait ya, kita tunggu sampai proses speed testnya itu selesai. Oke, ini untuk uploadnya dia nggak ke ini ya, mungkin uploadnya dia masih 00, mungkin karena lag ya. Ini sebentar, ini bisa saya. Oke, mungkin topologinya bisa kita close aja. Ini kita close aja ya sebentar, ini kayaknya terlalu nge-lag. Kita coba ulangi lagi. Coba lagi ya. Coba lagi speed testnya secara bersamaan di sini. Kita tunggu sampai proses speed test selesai. Oke, uploadnya please. Oke, uploadnya tidak berjalan kah? Harusnya habis berjalan ya, karena ini tidak tahu kenapa uploadnya nggak jalan. Mungkin karena lag ya ini ya, laptop saya tidak kuat ini, mohon maaf ya. Seharusnya untuk upload dan downloadnya ini mendapatkan bandwidth yang sama, yaitu kurang lebih di sekitar 5 Mbps untuk upload dan juga 5 Mbps untuk download di kedua PC client ini saat melakukan uji koneksi atau speed test secara bersamaan gitu. Oke, maaf sebelumnya ya, tadi saya harus matikan dulu recordannya, baru saya coba lagi, dan sekarang sudah bisa ya, mungkin karena terlalu berat tidak kuat gitu ya. Oke, so yep, when speed test is performed simultaneously on PC client 1 and PC client 2, each PC gets approximately 5 Mbps, and this is because the parent queue has a total max limit of 10 Mbps, which is automatically divided equally when both clients are active at the same time. Nah, di sini ya hasilnya saat dilakukan speed test secara bersamaan di client 1 ataupun di client 2, terlihat masing-masing PC mendapatkan kecepatan bandwidth sekitar 5 Mbps untuk upload dan downloadnya. Hal ini karena parent queue itu memiliki total max limitnya sebesar 10 Mbps, sehingga bandwidth tersebut otomatis terbagi rata saat kedua klien melakukan traffic atau aktif secara bersamaan gitu ya. Okay, now we will try to speed test. Next we will try performing a speed test from only one PC. For example, the test will be done in using the PC1 ya. Kita coba ulangi di sini. Kita hanya lakukan speed test di PC 1 aja, di satu klien saja. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, maaf sebelumnya, saya lanjutkan lagi di sini ya. Maaf saya tidak bisa memperlihatkan atau menampilkan proses dari speed testnya saat berjalan gitu ya.
saya hanya bisa menampilkan hasilnya saja di sini. Maaf, saya tidak bisa menampilkan prosesnya ya, saya hanya bisa menampilkan hasil dari speed testnya aja segini, karena tadi saya coba speed test sambil melakukan record. Untuk uploadnya ini dia untuk uploadnya ini dia tidak bisa atau tidak ada hasilnya gitu ya. Tadi 00 terlihat, namun saya matikan recordernya, lalu saya coba upload, saya coba speed test lagi, dan ya sini sudah ada hasilnya ya. And yep, the result shows a speed of around 10 Mbps, and this happens because only one PC is active using the bandwidth. So the entire allocation from the parent queue with a max limit of 10 Mbps can be fully utilized by PC client 1. Okay, so I think that's it for this video and for this tutorial. Mohon maaf bila salah kata dan juga kekurangan ya, karena saya tidak bisa menampilkan secara full. And thank you for watching, and see you in the next video.